Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 atas nama Lalu Imam Wahyudi dan Lalu Sugeng Setiawan akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai aturan angka penting. Di sini kami punya dua outline. Outline pertama tentang aturan-aturan secara teoritis mengenai aturan penulisan angka penting. Kemudian konten kedua atau outline kedua itu mengenai contoh pengaplikasian dari angka penting. Kita langsung masuk ke outline pertama. Ya. Sekilas tentang angka penting. Jadi angka penting bisa juga disebut sebagai significant figures, adalah semua angka yang didapat dari hasil pengukuran. Konsepnya itu sendiri, angka penting terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur angka pasti, dan yang kedua adalah unsur angka tidak pasti atau taksiran, atau disebut juga angka ragu-ragu kayak gitu. Kemudian manfaat kita mempelajari dari angka penting ini karena hasil pengukuran suatu alat tidak mutlak benar dan selalu terjadi kesalahan, maka dengan adanya angka penting akan meminimalisir kesalahan tersebut. Maka ini kami rasa penting bagi seorang farmasis dalam menjalani pekerjaan di laboratorium. Di situ banyak alat-alat yang punya ketelitiannya masing-masing, dan setiap alat yang memiliki ketelitiannya masing-masing, cara menuliskan hasil dari pengukurannya itu tentu berbeda dengan mengikuti kaidah aturan angka penting. Kemudian di sini ada aturan angka penting. Di sini ada 6 aturan. Di sini ada 6 aturan. Aturan pertama ialah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 9, 9, 9. Di sini ada 3 angka penting, yaitu 9, 9, dan 9. Terus ada 1238. Di sini ada 4 angka penting, yaitu 1, 2, 3, dan 8, dan begitu seterusnya. Kemudian aturan kedua mengenai aturan angka penting adalah angka 0 yang diantara bukan 0 adalah angka penting. Jadinya angka 0 di sini tuh terhimpit oleh 2 bukan angka 0 atau lebih itu. Jadi dia angka 0 itu ada di tengah-tengah seperti itu. Kemudian contohnya 307. Di sini ada 3 angka penting, 3, 0, dan 7. Begitu seterusnya. Kemudian aturan ketiga adalah angka 0 yang ada di belakang angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Saya ulangi, angka 0 yang ada di belakang angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Maksudnya belakang di sini itu semakin ke kanan maka dia semakin ke belakang, dan semakin ke kiri maka dia semakin ke depan. Itu. Di sini kan ada 5, 0, 0, dan 0. Itu 5.000. Di sini punya satu angka penting, yaitu 5 saja. Yang dimana 5 di sini merupakan angka pasti dan sisanya merupakan angka taksiran. Itu juga, dan begitu seterusnya. Kemudian pada bilangan desimal atau bilangan berkoma, angka 0 yang ada di belakang bukan angka 0 adalah angka penting, baik sesudah atau sebelum koma. Saya ulangi, pada angka desimal, angka 0 yang ada di belakang bukan angka 0 adalah angka penting, baik sesudah atau sebelum koma. Contohnya di sini ada 900,00. Di sini punya 5 angka penting, yaitu ada 0, 0, 0, 0, dan 9. Kemudian untuk yang 4,00 di sini ada 3 angka penting. Ada 0, 0, dan 4. Kemudian aturan yang kelima, pada bilangan desimal kurang dari 1, angka 0 sebelum angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Semua angka setelah angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya di sini ada 0,006. Di sini 0-nya itu setelah koma, jadinya 0 itu tidak di 0 setelah koma itu nggak dianggap. Dan ada angka bukan 0, maka itu adalah disebut angka penting.
Kemudian contoh selanjutnya ada 0,00408. Di sini angka 20 setelah koma ini tidak dianggap sebagai angka penting, namun yang ada 0 di sini dia akan dianggap sebagai angka penting karena dia berhimpitan dengan angka yang bukan 0, dengan dua angka yang bukan 0. Terus aturan terakhir atau yang keenam, pada notasi ilmiah, angka sebelum ordo adalah angka penting. Contohnya kita sering menulis seperti ini, misalnya 34 kali 10 pangkat 4. Di sini terdapat dua angka penting, yaitu 3 dan 4. Kemudian 2,05 kali 10 pangkat 4, dan di sini ada 3 angka penting, seperti itu. Selanjutnya, contoh pengaplikasian dari angka penting. Di sini ada pertama contoh pengaplikasian pada operasi perhitungan. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Di sini operasi perhitungan penjumlahan dan pengurangan itu dikelompokkan menjadi satu kelompok, yang dimana hasil dari penjumlahan atau hasil dari pengurangan itu ditulis dengan desimal yang paling sedikit dari variabel yang dijumlahkan, kayak gitu. Kita langsung ke contoh saja. Contohnya, sel 1,456 ditambah 1,47. Itu kalau di kalkulator, kalau kita nulis seperti ini di kalkulator, itu hasilnya akan 2,926. Namun hasil seperti ini sebenarnya tidak salah, namun lebih baik itu ditulis sesuai dengan aturan angka penting. Jadi pada dua variabel ini, saya sebut yang variabel ini A dan variabel ini B. Misalkan ya, ini variabel A sebelah kiri dan variabel B. Di antara dua variabel ini kita lihat mana yang memiliki bilangan desimal paling sedikit. Tentunya variabel B kan. Di sini ada dua angka desimal, yaitu 4 dan 7. Jadi hasilnya itu, maka setelah koma akan mengikuti kaidah yang paling sedikit, kayak gitu. Jadi di sini maka ditulis 2,93. Artinya dia dibulatkan gitu. Dan bukan 2,926 karena di sini mengandung 3 angka desimal. Begitu seterusnya untuk penjumlahan dan pengurangan. Dan untuk operasi perhitungan pada perkalian dan pembagian itu dilihat hasilnya itu hasil yang ditulis itu berupa dilihat angka penting yang paling sedikit dari variabel yang dioperasikan, kayak gitu. Contoh di sini ada dua variabel, misalkan ini variabel A, variabel B yang dikalikan. Kita lihat bahwa di variabel A terdapat 3 angka penting, yaitu 2, 6, dan 2. Sementara di variabel B terdapat 4 angka penting, 9, 3, 1, dan 4. Dan di sini kita lihat yang paling sedikit kan yang variabel A. Maka hasilnya nanti itu harus memuat 3 angka penting, karena dia paling sedikit yang paling kirinya ini. Kemudian apabila kita mengkalikan 2,62 dikali 9,34 ini ke kalkulator, maka didapatkan hasil 24,40268. Sekali lagi, penulisan seperti ini tidaklah salah, namun lebih baik dituliskan sesuai kaidah aturan angka penting. Begitu juga dengan perkalian. Selanjutnya, di sini perlu diingat bahwa teori pembulatan itu kurang dari 5 dibulatkan ke bawah dan lebih dari sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Contohnya 4,3. Saya ulangi, contohnya 4,3. Artinya di situ koma 3 itu kan kurang dari 5. Artinya si bilangan tersebut dia akan dibulatkan ke bawah menjadi 3 gitu. Terus misalnya ada bilangan lagi 4,5.
Nah, itu kan 5, jadi dia dibulatkan ke atas, jadinya 5. Terus 4,6 dia dibulatkan ke atas, jadinya 5, dan begitu seterusnya. Di sini yang seperti dibilang di awal tadi, merupakan titik poin dari materi kali ini, yaitu aplikasi angka penting pada alat ukur. Dan perlu digarisbawahi bahwa penulisan angka, hasil pengukuran atau hasil analisis pada hakikatnya berkaitan dengan ketelitian alat yang digunakan. Jadi kalau kita mengukur dengan suatu alat itu penting untuk kita melihat seberapa teliti alat tersebut sehingga hasil yang kita tulis dari alat tersebut dapat ditulis dengan aturan angka penting. Yang pertama di sini ada buret. Ada buret. Kaidahnya itu angka hasil pengukuran dengan buret. Misalkan saya punya buret di sini dengan skala terkecil 0,1 ml. Maka hasil dari pengukuran yang telah saya lihat misalkan itu hasilnya itu akan ditulis 2 desimal. Terus skala terkecilnya misal dari satu buret yang kita gunakan misal 0,01 ml. Maka ditulis 3 desimal kayak gitu. Di sini ada contoh, misalkan skala terkecil kedua buret di sini adalah 0,1 dan didapatkan hasil pengukuran dari pengamat. Artinya si pengamat ngelihat langsung dari buret ini merupakan 9,63 ml. Maka penulisan hasil yang benar adalah 9,63 bukan 9,6. Mengapa 9,63 dan mengapa bukan 9,6? Karena ini mengacu pada aturan yang ini, yaitu ini kan skala kecilnya 0,1, maka hasil yang digunakan, hasil yang ditulis selanjutnya itu berupa 2 desimal. Dan begitu seterusnya pada skala terkecil. Jadi skala terkecil juga istilahnya itu ketelitian. Istilah lain dari istilah kecil itu bukan ketelitian kayak gitu. Terus di sini ada timbangan analitik untuk mengukur satu massa zat. Di sini ada angka hasil pengukuran dengan timbangan analitik. Misalkan kita punya timbangan analitik dengan skala terkecil 0,1 gram. Maka hasilnya ditulis 1 desimal. Misalnya skala terkecil dari timbangan yang ini itu adalah 0,1 gram atau ketelitiannya sebesar 0,1 gram. Dan didapatkan hasil dari pengamat sebanyak 1 gram. Misalkan ditambahkan satu zat, kemudian dilihat pada layar monitor ini terdapat tertulis 1,0 gram. Maka penulisan hasil angka yang benar itu ditulis 1,0 bukan 1 gram. Meskipun memiliki arti yang sama, namun secara kaidah tentunya berbeda. Jadi seperti itu. Misalkan kita belum tahu skala terkecil dari timbangan tersebut. Misalkan kita belum tahu timbangan ini punya skala kecil 0,1. Misalkan, terus kita masukin zat, ternyata tertulis 1,0 gram. 1,0 gram bukan 1,0000 gram kayak gitu. Jadi dapat dipastikan bahwa si timbangan analitik ini memiliki ketelitian atau skala terkecil sebesar 0,1 gram. Karena ngelihat dari monitornya tadi tuh 1,0 gram. Mungkin itu saja. Terus referensi yang kami gunakan Kimia Farmasi Analisis karangan Profesor Dr. Ibnu Ghalib Ganjar dan Abdul Rahman. Kemudian referensi kedua ada YouTube yang nama channel itu Smarter Indo. Ini ada part 1, ada part 2-nya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami sangat menunggu koreksi atau koreksi dari teman-teman sekalian. Terima kasih.